Saya Saud Simbolon, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait hukum perbankan yang berjudul anjak piutang atau factoring. Adapun presentasi ini di samping sebagai pemenuhan untuk tugas mata kuliah hukum perbankan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan mahasiswa, karyawan, dan siapa saja yang berminat terkait anjak piutang atau disebut dengan istilah factoring. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya oleh dosen pengampu hukum perbankan, yaitu Ibu Dr. Diana Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Perusahaan yang bergerak di sektor manufacture, perdagangan maupun jasa sering menghadapi kendala dalam pengelolaan piutang usaha. Piutang yang menumpuk menyebabkan arus kas perusahaan terganggu, sehingga pembiayaan kepada supplier atau kewajiban jangka pendek lain menjadi tertunda. Salah satu solusi yang umum digunakan adalah anjak piutang atau yang dikenal dengan factoring, yaitu penjualan piutang usaha kepada pihak ketiga, biasanya bank atau lembaga keuangan, agar perusahaan memperoleh dana tunai lebih cepat. Anjak piutang memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan usaha, terutama bagi perusahaan yang memiliki piutang jangka panjang dan membutuhkan likuiditas segera. Selain itu, anjak piutang juga menjadi instrumen manajemen risiko kredit, karena pihak faktor dapat menanggung risiko gagal bayar oleh debitur tergantung jenis layanan yang dipilih. Di Indonesia, dalam praktek anjak piutang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan, Peraturan OJK, serta KUH Perdata, sehingga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan atau faktor. Pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme, manfaat, risiko, dan regulasi anjak piutang menjadi penting bagi praktisi dan mahasiswa hukum maupun manajemen keuangan suatu perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita harus mengetahui apa sebenarnya pengertian dari anjak piutang atau factoring tersebut. Dr. Diana Napitupulu dalam Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank menyebutkan anjak piutang atau factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa, sekurang-kurangnya jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau meminjamkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Dengan demikian, anjak piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual piutang usaha kepada lembaga keuangan atau faktor untuk memperoleh likuiditas lebih cepat. Kegiatan ini berbeda dengan pinjaman bank biasa, karena perusahaan menjual piutangnya, bukan meminjam dana, sehingga risiko gagal bayar dapat dialihkan sesuai jenis factoring yang digunakan. Menurut Suhardi, factoring merupakan alternatif pembiayaan yang efektif untuk perusahaan karena memungkinkan peningkatan arus kas dan pengurangan risiko kredit macet. Dengan factoring, perusahaan dapat fokus pada operasional inti tanpa harus mengalokasikan sumber daya untuk menagih hutang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 /KMK titik 013 /1998 pada tanggal 20 Desember 1998, perusahaan anjak piutang adalah merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Dari pendapat dan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi pengambil alihan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit pada perusahaan. Nomor 3, penagihan piutang perusahaan klien. Anjak piutang memberikan dampak positif dalam pembangunan dunia usaha, antara lain yang pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment, sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Yang kelima, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Dan yang keenam, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga secara garis besar, elemen-elemen anjak piutang itu ada 3. Yang pertama, piutang usaha, yaitu tagihan perusahaan kepada debitur akibat transaksi jual beli. Yang kedua, factor, yaitu lembaga keuangan atau bank yang membeli piutang, menanggung risiko tertentu dan memberikan dana tunai kepada perusahaan. Yang ketiga, klien, yaitu perusahaan yang menjual piutang untuk mendapatkan likuiditas dengan segera. Sehubungan dengan anjak piutang, ada beberapa jenis fasilitas anjak piutang yang bisa diberikan, yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu berdasarkan aspek pelayanan, yaitu full service factoring, yaitu memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring, yaitu memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo nasabah, tanpa memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada masalah pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Nomor 3, maturity factoring, di mana pada dasarnya tidak diperlukan klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Yang keempat, finance factoring, yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang yang tidak tertagih. Berdasarkan aspek penanggung risiko. Yang pertama, with recourse factoring, yaitu berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian with recourse, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, without recourse factoring, yaitu perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Berdasarkan aspek perjanjian,
Yang pertama, disclose factoring, yaitu penagihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Yang kedua, undisclosed factoring, yaitu transaksi penjualan piutang atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa sepengetahuan debitur. Berdasarkan aspek lingkup kegiatan, yang pertama, domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang kedua, international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai export factor dan import factor. Sehubungan dengan anjak piutang, maka anjak piutang di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, baik untuk bank maupun lembaga keuangan non-bank. Dasar hukum ini memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa bank dapat melakukan kegiatan pembiayaan termasuk pembelian piutang, baik dari nasabah individu maupun perusahaan. Hal ini menjadi dasar legal bagi bank dalam melakukan factoring. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 29/POJK.05/2015 mengatur lembaga anjak piutang non-bank termasuk persyaratan perizinan, laporan keuangan, dan tata kelola baik. Nomor 2, tujuannya untuk melindungi perusahaan klien serta debitur agar transaksi anjak piutang berjalan transparan dan aman. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pertama, mengatur pengalihan piutang atau cession dalam pasal 613 sampai 615 KUH Perdata. Yang kedua, mengatur hak kreditur dan kewajiban debitur saat piutang dialihkan kepada pihak ketiga. Anjak piutang atau factoring dilihat dari teori dan perspektif akademik dapat kita jelaskan sebagai berikut. Pertama, perspektif keuangan. Factoring meningkatkan likuiditas dan efisiensi modal kerja karena piutang dapat segera diubah menjadi kas. Nomor 2, perspektif hukum, di mana factoring adalah bentuk pengalihan piutang atau cession yang harus mengikuti aturan KUH Perdata dan perundang-undangan perbankan. Nomor 3, perspektif manajemen risiko, yaitu factoring dapat digunakan sebagai strategi mitigasi risiko kredit, terutama jika factor menanggung risiko non-recourse. Sehubungan dengan anjak piutang yang sudah diuraikan di atas, maka pada saat ini saya akan menyampaikan mekanisme alur anjak piutang. Diagram alur factoring dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dalam kurung klien menjual piutang ke bank atau factor. Yang kedua, bank atau factor memberikan cash advance kepada perusahaan. Yang ketiga, bank atau factor menagih piutang kepada debitur. Yang keempat, debitur membayar kepada bank atau factor. Yang kelima, bank atau factor menyerahkan sisa pembayaran dikurangi biaya perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme anjak piutang. Yang pertama, kualitas piutang. Piutang dengan faktur
jelas lebih mudah diterima oleh faktor. Yang kedua, reputasi debitur. Debitur dengan histori pembayaran baik lebih cepat mendapatkan approval. Yang ketiga, jenis factoring, yaitu recourse versus non-recourse mempengaruhi risiko dan biaya. Yang keempat, peraturan OJK dan Bank Indonesia menjamin factoring sesuai hukum dan aman bagi semua pihak. Yang kelima, kondisi ekonomi, yaitu perubahan ekonomi dapat mempengaruhi risiko gagal bayar debitur. Oleh karena itu, dengan melihat uraian-uraian di atas terkait anjak piutang, maka kita perlu tahu apa sebenarnya yang menjadi manfaat anjak piutang itu sendiri. Anjak piutang memberikan manfaat strategis bagi perusahaan maupun faktor, terutama terkait likuiditas, pengelolaan risiko, dan efisiensi manajemen piutang, yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan likuiditas perusahaan. Dengan menjual piutang kepada faktor, perusahaan memperoleh dana lebih cepat. Likuiditas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, membeli bahan baku, atau membiayai ekspansi usaha. Nomor 2, mengurangi risiko kredit macet. Dalam factoring non-recourse, faktor menanggung risiko gagal bayar debitur. Perusahaan tidak perlu khawatir jika debitur menunggak sehingga faktor dapat dialihkan pada kegiatan operasional. Nomor 3, efisiensi manajemen piutang. Faktor biasanya memiliki sistem penagihan profesional. Dengan factoring, perusahaan dapat mengalihkan tugas penagihan, mengurangi beban administrasi, dan mempercepat perputaran modal kerja. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan daya tawar perusahaan, yaitu likuiditas yang lebih baik memungkinkan perusahaan membayar supplier tepat waktu. Hal ini meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemasok dan investor. Yang kelima, fleksibilitas pembiayaan. Anjak piutang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jumlah piutang yang dijual, jenis factoring, dan jangka waktu dapat dinegosiasikan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Risiko dari anjak piutang. Walaupun banyak manfaat, anjak piutang juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Risiko ini dapat mempengaruhi perusahaan maupun faktor. Pertama, risiko gagal bayar oleh debitur. Risiko ini terjadi ketika debitur tidak dapat membayar piutang tepat waktu atau gagal bayar. Pada factoring recourse, perusahaan tetap menanggung kerugian. Yang kedua, biaya administrasi dan bunga tinggi. Biaya factoring cenderung lebih tinggi dibanding pinjaman bank konvensional karena faktor menanggung risiko tambahan. Biaya ini termasuk biaya administrasi, bunga, dan provisi. Nomor 3, risiko hukum dan kontrak. Risiko kontrak factoring tidak jelas atau tidak sesuai KUH Perdata dan regulasi OJK dapat terjadi sengketa hukum antara perusahaan, faktor, dan debitur. Yang keempat, risiko reputasi. Penagihan agresif oleh faktor dapat merusak hubungan perusahaan dengan debitur jika tidak dikelola dengan baik. Nomor 5, risiko likuiditas tersisa. Meskipun cash advance diberikan, sebagian dana tetap ditahan faktor hingga debitur membayar penuh. Jika piutang besar atau jangka waktu lama, perusahaan harus menyesuaikan arus kas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan strategi mengurangi risiko anjak piutang. Yang pertama, memilih faktor terpercaya, yaitu bank atau lembaga keuangan dengan reputasi baik dan sistem manajemen risiko profesional.
Yang kedua, analisis debitur secara mendalam, yaitu menilai histori pembayaran, reputasi, dan kemampuan keuangan debitur sebelum piutang dijual. Nomor 3, negosiasi kontrak yang jelas, yaitu memastikan hak, kewajiban, biaya, dan mekanisme penyelesaian sengketa tertulis dengan rinci. 4, pemilihan jenis factoring sesuai kebutuhan, di mana non-recourse untuk meminimalkan risiko gagal bayar, recourse untuk biaya lebih rendah, namun risiko tetap di perusahaan. Yang kelima, monitoring arus kas dan pelaporan berkala, yaitu mengikuti laporan faktor secara rutin untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran debitur. Terkait dengan apa yang saya uraikan mengenai anjak piutang di atas, pada kesempatan ini maka saya memberikan 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, anjak piutang adalah instrumen pembiayaan efektif yang dapat meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang kedua, praktek factoring di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur oleh OJK. Yang ketiga, anjak piutang memiliki manfaat signifikan bagi perusahaan dan bank, tetapi juga mengandung risiko yang harus diantisipasi. Demikian presentasi terkait anjak piutang yang bisa saya berikan pada saat ini. Kiranya bisa bermanfaat. Lebih kurang dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu dosen pengampu Dr. Diana Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.